Pernahkah kalian melihat konten yang seperti ini? Atau konten yang seperti ini? Guys ya, dari Aceh guys, 3 kali guys. 1 2 3, ayo guys. Atau yang seperti ini? Atau yang seperti ini? Oh my god, special for you, I eat again. Oh my god. Again, oh my god. 2 3 4, ayo guys, di komen lagi guys. Dari mana guys yang menerbangkan stiker aktif di sini guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman semuanya. Oke, pada kali ini saya sedikit mau membahas tentang satu hal yang cukup viral pada akhir-hari ini. Sering kita jumpai bahwa di sekeliling kita orang-orang yang masih sehat, masih kuat beraktivitas dan seterusnya mencari pekerjaan atau mencari uang dengan cara-cara yang bisa dikatakan ya, mungkin mudah lah. Orang yang mencari uang, fisiknya sehat, badannya kuat dengan cara mudah dan meminta bantuan orang lain, nama lainnya mungkin meminta-minta. Mungkin zaman dulu sering kita lihat atau kita kenal ada orang yang duduk-duduk di pinggir jalan dengan pakaian seadanya, menyampaikan keluh kesahnya seolah-olah ya mungkin ada yang benar, ada yang sekedar pakaian, sehingga mereka mencoba untuk mencari uang dengan cara meminta bantuan orang lain, mungkin di perempatan jalan, di tepi jalan umum, dan di banyak-banyak tempat kita lihat. Tapi sekarang yang sangat menarik itu adalah, dan mungkin sebagian kita itu belum tahu tentang hal ini. Mungkin yang malah sudah tahu itu anak-anak muda yang sering menggunakan media sosial. Karena penggunaan media sosial yang sangat luar biasa ini bisa dipergunakan untuk apa saja. HP yang kita miliki itu bisa kita manfaatkan untuk mencari uang, untuk komunikasi dan lain seterusnya. Bahkan istilah zaman dulu, kalau kita melihat orang-orang yang duduk-duduk di rumah itu dikira pengangguran, tapi sekarang beda cerita. Ada orang yang hanya di rumah saja tetapi ternyata dapat pemasukan yang luar biasa. Kadangkala kalau kita tidak tahu ilmunya, mungkin juga kita menganggapnya negatif. Nah, hal ini yang mau saya soroti adalah satu hal yang bisa dikatakan meminta bantuan atau meminta donasi kepada orang lain untuk dirinya sendiri, ya catatannya untuk dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan lembaga atau untuk sosial, bukan, tapi untuk dirinya sendiri. Nah, sekarang yang saya juga belum lama ya mengetahui ini, yaitu di aplikasi TikTok itu ada yang namanya live ya. Kalau polanya itu adalah bisa menggunakan aplikasi itu untuk jual beli bisa, kemudian untuk iklan atau endorse ya, kita mengiklankan produk orang lain ya atau misalnya. Nah, ini yang menarik itu adalah mereka live ya. Nah, ketika sudah bisa live, mereka live kemudian melakukan challenge tertentu yang mereka tentukan opsi-opsinya, atau bahkan mereka meminta pendapat dari yang viewernya atau yang melihat. Biasanya dengan mereka melakukan challenge itu mereka mendapatkan bahasa dangdutnya itu saweran ya, atau donasi atau pemberian dari penonton ya, berupa gift-gift tertentu ya. Mungkin ada yang belum tahu bahwa ketika kita live di TikTok kemudian ada yang gift tertentu ya, ada berupa bunga, berupa bentuk hewan, berupa topi, berupa apapun, itu ada nilai rupiahnya. Koin di TikTok itu juga dirupiahkan bisa. Maka ini jadi tren sebagian orang. Mereka live TikTok dengan challenge tertentu. Ketika mereka selesai melakukan, mereka mendapatkan gift berupa gambar-gambar tertentu yang nantinya bisa diuangkan. Nah, ini yang menarik adalah
Kalau bagi saya challenge-nya kalau normal ya atau wajar itu masih mungkin ada nilai edukasi ya. Ada challenge-challenge yang dikategorikan normal atau pemikiran atau yang mungkin mengembangkan wawasan. Tapi kalau semakin kesini beberapa orang itu melakukan live dengan aktivitas yang kurang mendidik ya, bahkan ya ada beberapa hal yang tidak mendidik, sehingga dikhawatirkan di kemudian hari jika kita melihat semakin banyak tren ini dan orang-orang banyak mengikuti, maka takutnya adalah mereka mengandalkan itu untuk mencari uang. Nah, ada contohnya misalkan ada mandi lumpur ya, ada orang ya membuat kolam, ada diberi lumpur dan air, dan mereka mengambil airnya itu di lumpurnya itu, dan itu semacam dibuat challenge. Kalau ada yang memberi mawar satu, mereka mengambil satu cidukan ya. Kemudian nanti jika ada yang memberi mungkin gift yang lebih besar ya, mereka melakukan challenge atau aktivitas yang lebih ekstrim. Ada yang mandi malam hari juga ada. Bahkan sekarang trennya juga orang-orang tua, mungkin bapak ibu mereka juga dilibatkan ya untuk mencari donasi ini ya. Nah, ini yang kalau semakin kesini dan banyak orang yang rela mendapatkan uang dengan cara-cara yang seperti itu, takutnya semakin hari mereka semakin menggila dan melakukan apapun selama dapat uang ya. Apalagi challenge-nya yang model permintaan netizen ya, untuk ini ya, melakukan ini itu dan semakin ekstrim. Nah, itu kiranya kalau ditonton oleh banyak orang semakin ya, bahasanya adalah semakin banyak hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat atau kurang mendidik yang ditonton oleh orang dan bahkan bisa diikuti. Nah, hal itu yang kiranya perlu kita pandang sebagai sebuah kondisi yang ya dikategorikan ini perlu pembahasan yang lebih mendalam tentang hal ini. Tapi ini kita juga harus tetap optimis bahwa di konten-konten media sosial kita itu masih banyak teman-teman yang membuat live atau konten-konten yang mendidik ya, konten-konten yang tentu ada nilai-nilai positif ya. Misalkan perjuangan orang-orang yang bekerja ya. Ada juga konten-konten survive di alam ya, ada konten-konten tentang kesenian, musik ya. Tentang film-film yang mendidik, edukatif, itu tentu juga masih bisa kita jumpai, dan tentunya hal itu yang bisa kita contoh ya. Kalau kita mau membuat konten ya tentu yang ada nilai-nilai edukatifnya, informatifnya. Nah, itu yang juga mestinya kita maksimalkan untuk memberikan wawasan kepada generasi muda atau anak-anak muda sekarang. Soalnya problem berikutnya adalah sudah juga banyak kita lihat orang tua yang kurang mengenal teknologi, sehingga mereka tidak tahu apa yang dipegang, apa yang dilihat oleh anak-anak mereka itu tidak tahu. Mereka tahunya ini waktunya makan ya, waktunya istirahat, waktunya tidur, waktunya kegiatan. Yang menjadi PR itu adalah apa yang dibuka anak-anak mereka atau anak-anak dari orang-orang tua ini, yang mestinya juga dikontrol, diarahkan, sehingga tetap ya sebagai anak muda tetap berkarya, namun tetap pada koridor yang baik, yang positif, kan begitu.